Hai, hai semua. Hai Rebecca, hai Muhammad, hai Joesh, hai Ann, hai Jess, hai Tan. Hai, selamat datang. Oke, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Oh, baik. Saya pun bagus. Oke, semua tanya kalau semua dah belajar, mau belajar, semua sedia mau belajar. Oke, bagus. Oke, seperti biasa, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini, yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, saya mau cek kalau semua boleh nampak saya punya screen dan boleh dengar suara saya dengan terang. Kalau nampak dan boleh dengar dengan terang, boleh tolong type dalam chat box. Okay, thank you. Hi Fendi. Hai Tan. Selamat datang. Oke, sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi mesti paham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signals untuk menjual atau membeli forex ya. Ini hanya untuk pelajaran saja atau boleh kira sesi berkongsi. Oke, semua setuju? Kalau semua paham dan setuju, saya sambungkan. Oke, so agenda kita pada hari ini adalah untuk memahami pola pembalikan trend, yaitu dalam bahasa Inggris reversal trend patterns. Oke, kita akan mulakan dengan apa itu pola pembalikan trend dan apa saja jenis pola pembalikan, dan lepas itu kalau cukup masa, tapi hari ini memang cukup masa, oke, kita akan terus kepada trading view, kita akan terus kepada live chart untuk menyambungkan pola pembalikan trend ini kepada strategi yang biasa kita gunakan. Oke, so harap-harap hari ini kita boleh dapat apa-apa setup atau kita boleh dapat contoh, cari contoh untuk menggunakan pola pembalikan trend ini atau mencari trend reversal ini di charts, oke? Supaya kamu pandai buat aplikasi nanti. So, saya akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya, yang belum lagi kenal dengan saya. Nama saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya mengurus dan mendatangkan untung lebih daripada 300.000 US dollar dalam akaun pelangan sendiri. Saya juga telah mencapai kelulusan ujian FTMO sebanyak 2 kali dan ujian My Forex Fund. Yang tidak kenal ujian-ujian ini adalah ujian prop trading yang kriterianya adalah untuk mendapat untung lebih daripada 10% dalam 1 bulan. Jadi saya sudah lulus ujian-ujian ini sebanyak, I think sebanyak 5 kali atau 4 atau 5 kali. Oke, so
Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan, penawaran, permintaan, dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan tren pasaran. Sebelum ini, saya telah mengurus portfolio kewangan pelanggan yang bernilai tinggi di bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam lesen yang memberi saya hak menjaga portfolio kewangan pelanggan. Saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio kewangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulakan dengan topik kita pada hari ini, saya mau minta maaf dulu kalau ada yang tidak jelas atau kalau saya tercakap terlampau cepat atau terlampau lambat, harap semua boleh bersabar. Kalau bahasa kita ada lain sedikit, tolong paham ya, sebab I think kebanyakan di sini orang Indonesia ya. Tapi saya orang Malaysia, so mungkin bahasa kita ada lain sedikit. Kalau ada soalan yang kamu tanya, saya tidak dapat jawab dalam bahasa, saya akan jawab dalam bahasa English. Oke, saya harap semua paham. Oke, bagus. Oke, jadi kita boleh mulakan dengan kita punya topik untuk hari ini yaitu pola pembalikan trend or trend reversal pattern. Oke, so di webinar ini Anda akan belajar berbagai jenis pola pembalikan trend. Jadi apa itu pola pembalikan trend? So pola pembalikan trend atau reversal pattern adalah pola pergerakan harga instrumen yang menunjukkan adanya pembalikan trend. Sebagai contoh, apabila harga suatu instrumen menunjuk kenaikan atau uptrend dalam kemudian reversal pattern, instrumen tersebut akan mengalami penurunan harga downtrend. Ini berlaku pula sebaliknya. So terdapat beberapa pola reversal pattern sebagai berikut yang kita akan fokus. Oke, so hari ini kita akan fokus dengan cara untuk spot atau spot pattern reversal. Oke, pattern reversal di chart supaya kita boleh masukkan dengan trend. Oh, sorry, sebentar ya, sorry. Oops, okay. Okay, sorry. Silap tekan. Oke, jadi apakah jenis-jenis pola pembalikan tren yang kita akan lihat hari ini? Yang pertamanya adalah head and shoulder. Jadi ada yang kawan yang sertai webinar kita pada hari ini pernah dengar tentang head and shoulder ini? Pernah, oke. Oke, jadi pattern head and shoulder ini, saya keluarkan saya punya pennya. Pattern head and shoulder ini dia macam head and shoulder. So dalam English head and shoulder, kalau kita translate kepada bahasa adalah kepala dan bahu. Okay, so dia macam badan manusia. Dia ada bahu, lepas itu kepalanya head, lepas itu bahu. So bila kita nampak pattern head and shoulder ini, okay, seperti ini, biasanya dia muncul selepas uptrend. So harga dalam uptrend. Semua nampak saya punya lukisan. Oke, semua nampak ya. Oke, harga dalam uptrend. Lepas itu dia akan keluar pattern head and shoulder ini. Lepas itu di sini ada dia punya neckline. Kalau harga tembus neckline ini, harga akan teruskan dengan trend reversal.
atau penukaran trend. Okay, jadi uptrend itu sudah tamat, Head and Shoulder keluar. Hi best friend, welcome. Okay, Head and Shoulder muncul. Di sini dia tembus neckline. My humble apologies for being late, sir. No worries. Good to see you here. Okay, ini akan signal trend reversal. Okay, so sama juga dengan inverse head and shoulder. Inverse head and shoulder ini dia akan muncul selepas downtrend. So harga dalam downtrend, lepas itu keluar pattern head and shoulder. Jadi shoulder, head, shoulder. Okay, bahu, badan dia, kepala dia, bahu, lepas itu di sini. Di shoulder ini dia akan tembus, di sini dia akan tembus head and shoulder ini dan teruskan dengan trend reversal. Oke? Semua boleh paham sekadar sini dengan pattern head and shoulder? Pattern head and shoulder begini ya. Dia begini atau begini. Mesti ingat ya, shoulder itu tidak boleh limpas head. Oke, jadi ini tidak boleh lebih tinggi daripada kepalanya. Oke, jadi ini adalah pattern pertama yang kita boleh nampak. Oke, pattern kedua adalah, oops, lukisannya tidak hilang. Oke, pattern kedua yang kita boleh fokus dengan hari ini adalah double top atau double bottom. Jadi bila kamu nampak dalam charts ada head and shoulder atau double top, double bottom, maksudnya chart itu atau harga semasa tengah memberi kamu signal yang harga ada kemungkinan besar akan buat trend reversal. Oke? So ini adalah double top atau double bottom. Double top itu namanya double top sebab ada dua top, so double top. Oke, dia macam pattern M ya, pattern M. So di sini ada satu, dua top, so double top. Oke, double bottom itu dia macam pattern W. Oke, dia macam pattern W sebab dia ada dua bottom. Oke, so apakah beza double top dan double bottom ini adalah double bottom ini dia akan muncul selepas downtrend. So harga di dalam downtrend di sini, dalam downtrend dia keluar pattern double bottom ini. Lepas itu kriterianya adalah ini adalah neckline, oke? Ini swing high ini harga mesti tembus swing high ini. Kalau dia sudah tembus dengan swing high ini, kamu boleh tunggu dengan retest. Di sini retest, kamu boleh masuk dengan entry buy. Oke, bila dia sudah tembus neckline itu, maksudnya harga ada peluang besar untuk buat trend reversal. Maksudnya downtrend ini sudah tamat dan uptrend baru sahaja bermula dan kamu boleh masuk dengan entry buy. Oke, mesti ingat ya, walaupun hari ini kita punya topik adalah pattern reversal, tapi bila kita pergi kepada live charts atau kita cari setup, kamu mesti ingat pattern dalam charts itu hanya satu aspek saja, oke? Bila kita cari setup dan trade, kita mesti sambungkan dengan technical analysis line seperti support dan resistance, trend lines, Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci dan indicator, okay? Ini hanya satu aspek saja. So technical analysis ini, topik ini memang luas. Jadi bila kita cari setup, kita mesti sambungkan lebih banyak, lebih bagus lah, okay? Oke, so sama dengan double top akan muncul selepas uptrend. So harga dalam uptrend, tiba-tiba dia keluar double top, yaitu macam pattern M. Kalau kamu sudah nampak pattern M ini, maksudnya ada kemungkinan besar harga akan buat trend reversal. So di sini ada neckline ya. Swing low ini adalah kamu punya kriteria, oke? Harga mesti tembus
swing low ini. So bila dia sudah tembus swing low ini, di sini kamu boleh masuk dengan entry sell dan harga akan teruskan dengan downtrend. Nanti kita boleh pergi kepada live charts dan cari contoh head and shoulder dan double bottom, double top. Okay, kita cari contoh supaya kamu boleh tahu apakah pattern-pattern ini dalam charts. Bagaimanakah dia punya gayanya. Okay, so next. Saya hilangkan. Okay, next trend reversal pattern yang kita boleh fokuskan, okay, adalah rising wedge dan falling wedge. Okay, rising wedge ini dia macam segitiga. Okay, so dia macam pattern segitiga. Tapi bezanya dengan segitiga, pattern triangle adalah, okay, pattern triangle adalah satu downtrend, trend line downwards trend dan satu uptrend. Okay, ini adalah pattern segitiga. Harga akan bergerak di dalam segitiga ini. Bila dia sudah sampai kepada hujung segitiga ini, dia akan tembus ke bawah downtrend atau uptrend. Di manakah dia tembus, di sana kamu boleh beli atau jual. Okay, masuk dengan entry buy atau sell. Okay, beza dengan rising wedge dan falling wedge adalah rising wedge ini adalah harga dalam trend line di atasnya dalam uptrend, trend line di bawahnya pun dalam uptrend. Okay, nampak? Kamu boleh nampak bezanya. Ini adalah triangle, ini adalah rising wedge. Kalau yang bengong tidak apa ya, kamu all of this is just practice. Practice, practice, practice. Kamu mesti train kamu punya mata untuk nampak pattern-pattern ini. Kalau kamu lebih biasa nampak pattern ini, kamu punya hidup sebagai seorang trader memang lebih senang ya. Okay, so practice makes perfect. Okay, so rising trend ini dia akan muncul selepas uptrend. Okay, so harga dalam uptrend, lepas itu harga keluar rising wedge ini. Okay, rising wedge bila dia sudah sampai hujung dia akan tembus. Okay, so rising wedge ini dia boleh tembus di arah atas atau di arah bawah. Tapi biasanya dia akan tembus di arah bawah untuk trend reversal. Okay, so bila dia sudah tembus di arah bawah ini untuk trend reversal, di sini kamu boleh masuk dengan entry sell. Okay, maksudnya uptrend ini sudah tamat dan entry sell itu baru mula. So kamu boleh masuk dengan entry sell dan kamu punya target boleh ikut next key level. Okay, nanti kita pergi kepada live chat, kita boleh tengok lagi sekali. Hai Tat Choi, selamat datang. Hai Jess, selamat datang. Okay, so falling wedge sama juga dengan rising wedge. Falling wedge dia line sama segitiga ya. Mesti ingat segitiga begini, satu downtrend, satu uptrend. Tapi falling wedge ini dua-dua pun dalam downtrend. Okay, dia punya trend line dua-dua pun facing down. Okay, so biasanya falling wedge ini akan muncul selepas downtrend. So harga di dalam downtrend, keluarnya falling wedge. Bila dia sudah sampai di hujung falling wedge ini, dia akan tembus di arah bawah atau di arah atas. Biasanya dia akan tembus di arah atas, dan bila dia sudah tembus, di sini kamu boleh masuk dengan entry buy. Maksudnya di sini downtrendnya sudah tamat dan uptrendnya baru sahaja bermula. Oke? Oke, semua pahamnya? Sekarang sini. Hai. Oke, seterusnya adalah ascending triangle. So, tadi saya sudah cakap triangle itu atau segitiga itu line dengan wedge, dia line dengan ascending, descending triangle. So, triangle biasanya downtrend, satu uptrend. Ini adalah segitiga yang biasanya. Harga akan bergerak di dalam segitiga ini, bila dia sudah sampai di hujung, dia akan tembus ke atas atau ke bawah. So, ascending triangle dan descending triangle sama juga. Oke, bezanya adalah segitiga yang biasanya boleh muncul di hujung uptrend atau hujung downtrend.
Oke, jadi ini boleh muncul di ujung uptrend atau di ujung downtrend. Oke, tapi ascending triangle ini biasanya dia akan muncul selepas uptrend. Dia akan muncul ascending triangle ini. Ascending triangle ini satu di atasnya resistance-nya adalah horizontal, maksudnya lurus, oke? Tapi dia punya resistance dalam uptrend. Oke, sama dengan descending triangle, di bawahnya yaitu support lurus atau horizontal, tapi di atasnya resistance-nya dalam downtrend. Oke, so bila kita nampak ini biasanya, oke, bukan selalu ya, bukan selalu, biasanya kalau kita nampak pattern triangle macam ini, biasanya harga akan tembus di bahagian horizontal. Oke, di sini uptrend, di sini horizontal. Di sini horizontal, di sini downtrend. Oke, bila kita nampak begini harga bergerak, biasanya dia akan tembus di arah horizontal. Jadi dia akan tembus di sini dan dia akan tembus di sini. Jadi di sini kamu boleh masuk dengan entry sell dan di sini boleh masuk dengan entry buy. Oke, semua pattern chart ini memang penting ya. Ini penting sebab bila kamu cari trade, dia lebih senang dan kamu punya trade atau setup kamu akan jadi lebih probable. Oke, sebentar ya, saya mau tengok trade XAU USD. Lepas ini kita boleh masuk kepada live charts dan lihat trade XAU USD sebab semalam saya nampak XAU USD memang banyak pattern. Dia ada pattern triangle, dia ada pattern wedge, dia ada pattern channel, dia ada head and shoulder, dia ada T-cup handle and cup and handle. Oke, so nanti kita pergi kepada live charts, kita boleh cari contoh-contoh ini. Falling wedge, rising wedge kita sudah tengok tadi. Oke, selain itu, pattern trend reversal adalah kita boleh nampak dalam rectangle. Oke, rectangle ini dia macam channel. Oke, dia macam channel. Tapi bezanya ada bullish dan bearish rectangle. So bullish rectangle ini dia akan muncul selepas uptrend. Oke, dia akan muncul selepas uptrend. Lepas itu dia akan keluar channel ini atau rectangle ini. Oke, biasanya dia akan terus dengan continuation. Oke, tapi kadang-kadang dia boleh tembus di arah sini dan buat reversal juga. So walaupun rectangle ini biasanya biasanya dipakai untuk continuation, tapi kadang-kadang dia akan boleh dipakai sebagai pattern reversal juga, tapi tidak seberapa kuat. Oke? Oke, menyambungkannya ke dalam strategi. Jadi kita punya topik hari ini memang pendek. Oke? Pattern yang chart pattern yang kita sudah nampak hari ini adalah yang pertamanya head and shoulder. Oke? Double top, double bottom, rising, falling wedge. Okay, rising, falling wedge, ya. Ascending, descending triangle, dan rectangle. Okay, so sekarang ini kita boleh pergi kepada live charts untuk cari contoh-contoh head and shoulder, double top, double bottom, rising, falling wedge, dan rectangle. Okay, kita boleh cari contoh supaya kita boleh tengok berapa efektifnya pattern ini. Oke, nama ini adalah backtesting ya. Backtesting ini memang penting. Oke, so ini adalah XAU USD. Sebab kita punya topik hari ini adalah reversal chart patterns. Kita fokus dengan reversal chart patterns terlebih dahulu. Lepas itu kalau cukup masa kita boleh cari setup ya. Oke, XAU USD ini saya punya analisis memang sell. Oke, saya masuk dengan sell entry di sini 1734. Oke, yang lain jangan don't be
Don't be nervous. Okay, okay. So pattern pertama yang saya nampak di sini adalah channel. Kamu nampak di sini. So tadi saya sudah cakap biasanya kalau kamu nampak rising, ascending channel atau descending channel, biasanya ini adalah untuk pattern continuation. Okay, yang untuk pattern penerusan. Maksudnya harga di sini downtrend ya. Harga dalam downtrend, kita punya fokus adalah harga akan tembus channel ini dan teruskan dengan downtrendnya. Tapi entry terbaik adalah untuk menunggu harga tembus, lepas itu tarik balik buat retest di sini, dan di sini kamu boleh masuk dengan entry sell. Kalau harga tidak tembus, tolong jangan masuk trade ini ya. Trade kalau dia tidak tembus, maksudnya di sini harga akan terus naik, akan buat reversal di sini. Oke, so ini adalah pattern pertama yang saya nampak. Oke, kedua pattern yang saya nampak di sini, oke, kita tarik balik ya supaya kita boleh cari contoh-contoh head and shoulder. Oke, di sini saya nampak pattern head and shoulder. So pattern head and shoulder ini dia tidak semestinya lurus ya. Saya replay sampai ke sini. Oke. Kamu boleh nampak pattern head and shoulder. Di sini shoulder, kepalanya shoulder. Nampak? Inverse head and shoulder. Oke, biasanya dia akan muncul selepas downtrend. Harga dalam downtrend, lepas itu keluar pattern head and shoulder di sini. Jadi bila kita sudah identify atau spot kita punya head and shoulder, dia punya kriteria adalah untuk menunggu harga tembus di sini. Harga mesti tembus di sini, baru kamu boleh masuk dengan entry buy. Oke, so kalau harga tembus, yang paling bagus, oke, untuk trader yang sabar. Oke, trader yang sabar itu memang adalah trader yang berprofit. Oke, so tembus, tarik balik, buat retest di sini, lepas itu di sini boleh masuk dengan entry buy. Oke. So kita boleh tengok berapakah efektifnya pattern ini. Saya play ya. Oke. Oke. So, kamu nampak di sini harga tembus sudah. Harga tembus, lepas itu di sini candlestick merah ini dia tarik balik kepada zone yang tembus ini. Di sini kamu boleh masuk dengan entry buy. Oke, kamu boleh masuk dengan entry buy, kamu punya take profit boleh letak di sini atau di sini. Oke, so di sekadar ini harga sudah sampai kita punya take profit. So untuk contoh ini head and shoulder memang efektif dan boleh dipakai. Oke, kita cari lagi pattern head and shoulder. Pattern head and shoulder dan pattern double top, double bottom. Oke, di sini ada lagi satu pattern head and shoulder, nampak shoulder, head, shoulder. Oke, tapi di sini harga tidak tembus. Kenapa? Sebab pattern head and shoulder ini mesti ingat ya, dia mesti keluar selepas uptrend. Untuk contoh ini bukan uptrend ya. Ini tidak kira uptrend, so ini tidak valid. That's why harga tidak tembus. Kalau harga dalam uptrend di sini dan keluar pattern head and shoulder, oke, di sini keluar pattern head and shoulder, di sini bila dia tembus boleh masuk dengan entry sell. Oke, tapi untuk contoh ini bukan dalam uptrend, jadi tidak boleh pakai. Oke, di sini ada lagi satu pattern head and shoulder yang boleh dipakai. Oke, harga dalam uptrend, nampak? Harga dalam uptrend,
Lepas itu keluar pattern head and shoulder. Ini dia punya shoulder atau bahu, dia punya head, lepas itu dia punya shoulder. Oke, so kalau harga tembus di sini kamu boleh masuk dengan entry sell. So betul-betul harga tembus di sini boleh masuk dengan entry sell. Oke? Oke, bagus. Oke, kita coba cari pattern double top, double bottom. 1 hour saya rasa ada. Oke, saya replay ya sampai ke sini. Oke, di sini dia keluar pattern rising wedge. Ingat tadi pattern rising wedge. Oke, pattern rise. Oke, jadi biasanya pattern rising wedge ini dia akan keluar selepas uptrend. Tapi untuk contoh ini dia keluar selepas downtrend. So rising wedge ini dia macam segitiga. Oke, dia macam segitiga. Harga tengah bergerak dalam rising wedge atau macam segitiga. Saya kasih panjangnya. Okay, or maybe you can draw like this. Ini plot secara sini. Oke, so di sini ada rising wedge. So sekarang ini kita boleh tunggu pattern bila harga bergerak, kita boleh tunggu harga tembus ke arah atas atau arah bawah. Oke, biasanya rising wedge itu biasanya kalau dia muncul selepas uptrend, dia muncul rising wedge, biasanya dia akan buat trend reversal. Tapi untuk contoh ini XAUSD, dia muncul selepas downtrend. So harga dalam downtrend, keluarnya rising wedge. Okay, bila harga keluar selepas downtrend instead of uptrend, ini dia punya kriteria adalah untuk tunggu harga tembus ke arah atas atau ke arah bawah. Okay, so untuk contoh ini kita tidak pakai trend reversal. Okay, kita tidak cari reversal ya. Okay, untuk ini kita hanya tunggu harga tembus ke arah atas atau di arah bawah. Okay, so let's fast forward. Okay, harga tembus ke arah bawah dan di sini boleh masuk dengan entry sell. So biasanya kalau harga sudah tembus itu, biasanya, bukan selalu ya, biasanya bila dia sudah tembus, dia akan tarik balik dan di sini bila dia tarik balik, kamu boleh masuk dengan entry sell. Tapi untuk contoh ini, harga tidak tarik balik, tidak apa, kamu just take it, kamu just terimalah, kamu tidak masuk trade ini dan just move on. Okay, just move on. Okay? Oke, kita cari lagi contoh double top, double bottom. Di chart line. Oke, bagus. Di sini ada pattern double top. Oke. Harga dalam uptrend. Harga dalam uptrend. Dia keluar pattern double top di sini. Oke, double top ini memang tidak cantik ya. Double top yang paling cantik dia punya top ini dalam area yang sama. Oke, so dapat saya cari contoh lain. Oke, di sini ada double bottom. Very good.
Oke, harga dalam downtrend. Di sini keluar pattern double bottom. Nampak W, pattern W ini. Oke, so bila kita sudah dapat kita punya pattern double top atau double bottom, kita mesti keluarkan horizontal level. Horizontal level. Tahap horizontal ini kita highlight di sini. Kalau harga tembus tahap horizontal ini, yaitu di tengah-tengah double top dan double bottom itu dia punya swing high dan swing low, maksudnya dia punya double top dan double bottom itu valid dan kamu boleh masuk dengan entry buy atau sell. So untuk contoh ini harga sudah tembus, dia tarik balik dan di sini boleh masuk dengan entry buy. Oke, sudah masuk dengan entry buy, kamu boleh cari kamu punya take profit. Oke, saya punya take profit saya letak di sini sebab ini adalah zone yang paling dekat. Oke, so let's fast forward. Oke, bagus. Oke, so ini adalah caranya untuk memakai pattern double top dan double bottom. Oke, so kita sudah nampak pattern double top, double bottom. Kita sudah nampak pattern head and shoulder. Kita sudah nampak pattern rising falling wedge dan kita sudah nampak channel. Oke, so sekarang kita mencoba menyambungkan pattern-pattern ini dengan strategi yang biasa kita menggunakan. So, di sini saya nampak banyak kita punya regular, Tachoy, Best Friend, Muhammad, Jazz, Fendi. Kamu sudah biasa dengan saya punya strategi. Oke, so kita coba sambungkan strategi kita dengan, sebab kita punya pattern topik hari ini adalah reversal. So kita coba cari setup untuk reversal ya. Oke, sebelum itu kita tengok XAU USD terlebih dahulu, walaupun ini bukan reversal, ini adalah trend continuation. Kita nampak, kita tengok ini terlebih dahulu sebab saya nampak setup yang bagus. Oke, so XAU USD ini dia memang, saya rasa dia memang setup yang bagus. Oke, pertamanya sebab di sini ada pattern pattern cup and handle. Oke, so saya Google cup and handle ya. Saya bagikan kamu tengok gambar dia. So cup and handle ini dia macam apa nama dia, cawan. Is it cawan? Yes, cawan. Okay, dia macam cawan. Okay, di sini dia akan keluar macam dia punya cup, lepas itu dia punya handle. Okay, so di sini kalau dia dalam pattern uptrend, kalau cupnya arahnya ke atas, maksudnya harga dalam uptrend keluar cup and handle, di sini dia akan tembus dan teruskan dengan uptrend. Oke, ini adalah trend continuation. Oke, ini adalah pattern trend continuation. So di sini saya nampak ada cup. Oke, harga dalam downtrend, dia punya cup terbalik ya, dia punya cawan terbalik. Di sini ada dia punya cup dan di sini keluar dia punya handle. Oke, so sekarang ini kita mau tunggu harga tembus di sini, kita semua boleh masuk dengan entry sell. Sell sampai ke mana? Oke, sampai 1674 sebab ini adalah take profit yang paling dekat. Kalau mau jauh lagi boleh juga, memang boleh. Take profit itu memang banyak, tapi yang paling take profit yang paling selamat adalah take profit yang paling dekat kepada company entry. Oke, so di sini kenapa saya rasa XAU USD ini adalah sell? Sebab pertamanya di sini saya nampak pattern cup and handle. Oke, so pattern ini adalah pattern continuation. Ini adalah daily time frame ya. Oke, bila kita pergi kepada 4 hours, bila kita pergi kepada chart 4 hours, kenapa saya rasa dia dalam downtrend adalah sebab selain pattern cup and handle, dalam 4 hours ini juga ada wedge. Yang kita nampak tadi, dia ada rising wedge. Dan harga sudah tembus rising wedge ini. Okay? So harga dalam downtrend, dia keluar rising wedge. Okay? Lepas itu dia tembus. Maksudnya ini adalah konfirmasi untuk downtrend. Okay? Untuk downtrend.
Tapi sekarang ini harga sudah sampai kita punya support. Harga sudah sampai kita punya support. Kita mesti tunggu harga tembus support ini. Kalau harga sudah tembus support ini adalah konfirmasi double confirmation yang harga akan terus lagi dengan continue ini. Oke? Oke? Oke, selain itu, kenapa saya rasa XAU USD ini dalam downtrend, akan terus dengan downtrend, adalah sebab kita keluarkan kita punya entry, take profit, stop loss, oke? Horizontal line. Oops. Oke, so saya highlight di sini. Entry, stop loss. Oh, sorry, take profit. Oke, so sekarang ini untuk XAU USD dia memang ada dua scenario yang kamu boleh masuk. Oke, pertamanya harga tembus di sini. Oke, kalau harga tembus itu adalah entry yang paling bagus ya. Oke, kalau harga tembus itu adalah entry yang lebih bagus daripada entry buy ini. Entry sell dari sini. Oke, so kalau harga tembus di sini, kamu boleh masuk dengan entry sell di sini. Oke, kita boleh masuk dengan breakout itu. Oke, ini adalah support yang kuat. So kalau dia betul-betul tembus, memang XAU USD itu all is going down. Oke, selain itu sebab ini adalah support 2 tahun. Support ini sudah selama 2 tahun ya. Oke, saya tarik balik, saya kasih tunjukkan dengan kamu. Oke, kalau kita pergi kepada charts weekly, oke, kalau kita pergi kepada chart weekly, saya tarik take profit ini, kamu boleh nampak support ini dari 2020, tahun 2020 ya. So, kalau harga betul-betul tembus kita punya take profit ini, maksudnya dia sudah tembus dan pecahkan kita punya support yang sudah bertahan selama 2 tahun. Kalau dia downtrend kita kuat sebagai itu yang boleh tembuskan support 2 tahun, memang harga XAU USD akan teruskan dengan downtrend yang kuat. Oke, tapi kita mesti tunggu harga tembus support ini. Kalau dia tidak tembus, tolong jangan masuk dengan entry sell itu ya. Oke. Oke, so scenario kedua, kita punya option kedua adalah untuk masuk entry sell di sini. Oke, kita tunggu harga tarik balik dan di sini kamu boleh masuk entry sell. Oke, tapi kalau dia tarik balik kamu masuk dengan entry sell, ini adalah masalah dia. Masalah dia adalah harga sekarang ini tengah bergerak dalam channel. Oke, dia tengah bergerak dalam channel. Ada kemungkinan kalau harga tarik balik di sini, dia tidak akan pusing di sini. Alternatively, dia akan terus naik kepada resistance di channel ini. So, entry untuk sell for XAU USD ini paling bagus adalah untuk menunggu harga tembus 1680. Oke, ini adalah entry yang paling selamat. Oke, ini adalah entry yang paling selamat. Entry ini boleh juga, tapi dia punya risiko lebih tinggi. Oke, good. Sebab kita punya topik hari ini adalah trend continuation. Sekarang kita coba cari continuation setup. Oke, so XAU USD ini memang bukan continuation, reversal. Oke, XAU USD ini memang bila saya nampak chart ini, saya hanya boleh cari setup continuation. Kita coba cari setup untuk reversal. Oke, sebab kita punya topik hari ini adalah pattern reversal. Oke, di sini ada kemungkinan
Oh, di sini dia ada double top ya, nampak? Harga dalam uptrend, dia keluar pattern M double top. Dia keluar pattern M double top itu, dan di sini harga sudah tembus dan dia akan teruskan dengan downtrend-nya. Oke, so betul-betul contoh ini double top ini memang bagus dipakai. Oke, saya rasa di sini ada kemungkinan ada kemungkinan setup reversal. Oke, so harga dalam uptrend keluar double top. Oke, harga sudah keluar double top. Oke, apakah caranya untuk sambungkan dengan strategi lain? Yang pertamanya, oke, so saya tidak akan pakai cari setup dengan chart semasa saya akan buat replay. Oke, supaya kita boleh, bila kamu ada free time, kamu boleh pakai strategi ini kamu sendiri. Oke, yang pertamanya, bila kita cari setup, yang pertamanya kita mesti cari trend. Trend itu paling penting, sebab kita mesti tahu harga dalam uptrend atau downtrend. Oke, so biasanya kalau saya nampak harga dalam uptrend, saya akan masuk dengan buy. Saya akan coba cari entry buy. Kalau saya nampak harga dalam downtrend, saya akan coba dengan entry sell. Kenapa? Sebab saya mau ikut trend itu. Okay, I want to ride the wave. Okay, tapi untuk hari ini, sebab kita punya topik adalah untuk cari reversal pattern. Reversal pattern itu tidak boleh pakai trendnya. Reversal pattern itu kita cari breakout. Okay, ini strategi yang lain lah. Okay, ada trader yang pakai reversal pattern, ada yang pakai continuation. Saya dua-dua pun saya boleh, tapi saya lebih suka pakai continuation. Okay, so kita cari trend terlebih dahulu. Di sini saya nampak ada uptrend yang kuat. Okay, di sini memang ada uptrend yang kuat. Harga dalam uptrend dia masuk di channel ini, dia bergerak di channel ini. Okay, so lepas kita sudah cari kita punya channel atau kita punya trend line, whatever it is, okay, kita boleh buy right, okay, buy right, channel ini mesti sentuh ya, dia mesti sentuh. Okay, saya coba adjust, kalau tengok kalau boleh sentuh ke tidak. Saya coba ya. Okay, this is the best I can do, okay. Okay, lepas itu kita sambungkan dengan support dan resistance. Support dan resistance. Dan kita sambungkan dengan tahap-tahap Fibonacci. So di sini kita cari ada apa-apa tahap Fibonacci. One, two, three. Oke, sebentar ya. Oke, so bila saya tengok zone yang biru ini, oke, zone yang biru ini, biasanya saya akan masuk dengan entry buy, oke. Biasanya saya akan masuk dengan entry buy sebab saya nampak oh di sini memang tahap yang kuat. Tapi sebab harga sudah muncul di sini double top, oke, harga sudah keluar di sini double top. Oke, saya terus akan saya akan question saya punya analisis. Oke, biasanya bila saya buat analisis saya nampak begini, oh di sini memang boleh masuk dengan entry buy. Tapi sebab di sini sudah ada double top ini,
saya akan tanya sendiri, macam entry buy ini ada kemungkinan tidak boleh masuk sebab di sini sudah ada double top. Oke, so apakah saya akan sambungkan? Apakah indikator lain? Saya akan sambungkan dengan indikator, akan cari divergence. Oke, so yang tidak tahu apa itu divergence itu adalah signal yang diberikan oleh indikator oscillator. Oke, so oscillator ini adalah MACD, biasanya yang saya pakai lah. Oke, MACD, RSI dan stochastics. Okay, MACD, RSI, stochastics. So biasanya divergence ini harga di charts ini dia tengah menunjuk uptrend. Oke, harga telah menunjuk uptrend. Tapi di indikator oscillator ini dia tengah menunjuk downtrend. Oke, di sini MACD ada contoh yang bagus. Oke, semua nampak? Di sini harga dalam uptrend, tapi bila kita tengok MACD ini, dia dalam downtrend. Oke, dia punya buy adalah hijau ya, yang merah ini adalah sell. Buy-nya semakin lama semakin lemah. Oke, dia punya momentum buy di sini semakin lama semakin lemah dia punya momentum. Jadi di sini ada sudah bearish divergence. Oke, selain itu saya nampak di sini dia punya sell. Oh, dia punya sell semakin lemah juga. Oke, berapa? Oke, dia punya buy semakin lama semakin lemah. Maksudnya ini adalah satu contoh divergence ya. Oke, bila kita tengok RSI sama juga dengan RSI. RSI di sini dia dalam downtrend. Oke, harga dalam downtrend. Oke, saya punya plotting tidak seberapa cantik, tapi harga dalam downtrend. Or if not, saya boleh plot channel. Okay, never mind. Okay, dalam harga sini, harga dalam uptrend, tapi RSI pun tengah menunjuk downtrend. Okay, downtrendnya tidak seberapa cantik, but yes, you get my point. Okay, lepas itu stochastics 21, 5, and 3. Harga juga dalam downtrend. Is it dalam downtrend? Okay, harga bukan dalam downtrend. Okay, so RSI dan stochastics tidak ada divergence, tapi di MACD ini ada sudah divergence. So bila kita tengok oscillator ini, dia sudah memberi kita signal yang ada kemungkinan harga akan buat trend reversal. Dia akan tembus di sini dan masuk dengan trend reversal. Okay, kenapa? Sebab di sini, okay, pertamanya harga sudah keluar double top di sini. Okay, harga sudah keluar dengan double top di sini. Kedua, di sini ada sudah divergence. Okay, so walaupun di sini harga dalam uptrend, di sini ada tahap Fibonacci confluence yang kuat. Bila saya nampak divergence ini dan saya nampak double top ini, saya tidak akan masuk dengan entry buy di sini. Instead, saya akan coba masuk dengan entry sell di sini. Saya akan tunggu, saya akan bersabar, tunggu harga tembus tahap di sini dan saya akan masuk dengan entry sell. Kalau harga tidak tembus, tidak apa, saya tidak masuk dengan trade itu. Oke, selamatlah saya punya trade, saya tidak masuk. Oke, tapi kalau dia tembus di sini saya boleh masuk dengan entry sell. Oke? Boleh paham semua? Okay, so sekarang ini saya punya confident level untuk sell memang lebih tinggi dengan entry buy. Okay, so saya tidak mau jadi what do you call it psychic. Okay, saya tunggu harga tembus. Kalau dia tembus saya masuk. Kalau dia tidak tembus saya tidak masuk. So di sini kita play ya. Okay, so di sini kita nampak harga sudah tembus di sini. Oke, harga sudah tembus di sini. Oke, biasanya bila dia sudah tembus, dia akan tarik balik. Lepas itu dia tarik balik, dia akan retest resistance ini.
Bila dia retest, dia akan keluar pattern reversal trend candle. Okay, dia akan keluar pattern reversal reversal pattern candlesticks. Okay, reversal pattern candlestick. Di sini banyak contohnya. Okay, bila dia sudah keluar dengan pattern candlestick reversal itu, baru saya masuk dengan entry sell. Kalau dia tidak keluar dengan reversal pattern candlestick, saya tidak masuk dengan entry sell itu. So, bila kita masuk dengan trade, memang banyak requirement atau kriterianya untuk masuk. Kriteria ini kamu memang akan rasa so unnecessary. Memang banyak, tapi kriteria ini adalah untuk menyelamatkan kamu punya account, oke? Okay? Kalau kamu disiplin dan kamu ikut semua kriteria di sini, walaupun kamu punya trade memang kurang sebab banyak kriterianya, oke? Okay? Kalau kriteria ini tidak fulfill, kita tidak masuk dengan trade itu. Jadi kamu punya trade dalam sehari memang kurang, tapi kamu kamu profitable sebab probability-nya tinggi. Okay, so tidak payah kamu masuk trade banyak-banyak dalam sehari. Satu hari masuk 100 trade. Tapi 100 trade 90 sampai kepada stop loss. Jadi tidak payah kamu masuk saja trade yang high probability-nya, kamu sampai kepada take profit. Okay? Okay. So, untuk contoh ini, biasanya ada trader di sini tembus sahaja, dia masuk dengan entry sell. Okay, boleh juga, okay, memang boleh juga, tapi saya punya style atau saya punya strategi, saya akan tunggu harga tembus, tarik balik, retest, baru saya masuk di sini. Kalau dia tidak tarik balik, dia tidak retest, saya tidak masuk dengan entry sell itu. Oke, okay? Boleh juga, memang boleh juga. Kalau di sini tembus kamu terus masuk dengan trade itu, memang boleh, tapi saya rasa lebih selamat kalau dia tarik balik. Oke? Okay? Oke, okay, so boleh paham sekadar sini, ini adalah contoh untuk cari trend reversal. Oke, okay? Harga dalam uptrend, pertamanya kamu cari pattern chart reversal. Oke, okay? Pola trend reversal pattern. So di sini ada pattern double top, yaitu pattern M di sini. So dia sudah keluar pattern M atau double top di sini. Ini adalah kamu punya first sign atau indikasi pertama yang beritahu kamu, oke, uptrend ini mungkin sudah tamat dan dia akan bermula dengan downtrend. Oke, ini adalah first sign. Kedua, kamu cari divergence. Oke, kedua adalah untuk cari pattern divergence di indicator oscillator. Lepas itu kamu sambung ini dengan sambung dua-dua indikator ini dan kamu boleh masuk dengan entry breakout itu. Oke, kalau di sini kamu nampak pattern double top, tapi bila kamu keluarkan MACD, stochastics, RSI, indikator oscillator itu, tidak ada indikator yang menunjukkan divergence. Maksudnya double top ini ada kemungkinan tidak valid. Oke, ada kemungkinan tidak valid. Oke, tapi untuk contoh ini sebab di sini keluar double top dan sebab just nice dia keluar juga divergence di sini, ini bagi saya sebagai seorang trader lebih banyak confidence untuk masuk dengan breakout di sini. Oke? Oke, saya harap semua pahamnya. Semua oke kan sekadar sini? Oke, that's all I have for today. Saya harap kamu paham reversal pattern strategy yang kita fokuskan dengan hari ini. Oke, saya jumpa lagi minggu depannya. Terima kasih semua. Terima kasih best friend. Terima kasih Fendi, Tak Choi. Thank you for GBP USD. Yes, I saw the GBP USD. Oke. Terima kasih semua. Oke, jumpa minggu depannya. Minggu depan kita akan buat sesi live analysis. Oke, sesi live analysis kita akan pergi kepada live charts. Kita akan cari setup dan harap-harap kita semua boleh buat dapat trade yang profitable, boleh pergi shopping. Oke, thank you semua. Bye. Terima kasih. Bye. Thank you.